Hobi burung anggungan seperti terkuku, puter, dan perkutut masih menjadi bagian dari bisnis dan hobi yang terus dilirik. Bambang B2W Gundian Sleman Yogyakarta memprediksi tahun 2021 masih menjadi miliknya burung terpelung. Ini kan agak berkurang effortnya ya Pak ya? Wawancara saya Ya. dengan Bapak Bambang. Ya, alhamdulillah untuk ternak hobi ini ternyata di masa pandemi peminatnya masih banyak, dan kemungkinan itu karena banyak di beberapa daerah lockdown sehingga banyak yang lebih lama di rumah sehingga mereka mencoba untuk menekuni hobi. Nah, bagi ibu-ibu banyak yang menekuni hobi tanaman-tanaman hias. Nah, ini bagi bapak-bapak yang tadinya banyak keluar, sekarang banyak di rumah, sehingga banyak yang memulai dengan hobi-hobi baik burung maupun ayam. Jadi sehingga burung-burung anggungan dan ayam ekor lidi yang saya tekuni ini di tahun 2020 ini peminatnya malah berudak, jadi malah banyak sekali. Malah naik Pak. Ya, Kalau perbandingan antara terkuku sama puter pelung Pak, gimana? saat ini puter pelung lebih ramai karena relatif masih baru, sehingga banyak penghobi-penghobi baru yang bermunculan, dan cara ternaknya relatif lebih gampang, sehingga saya pun mencoba untuk lebih menekuni. Dan terakhir saya mengambil beberapa ekor induan yang benar-benar berkelas. Jadi yang saya ambil adalah yang pejantan kemarin yang juara lomba juara 1 di Semarang. Kemudian ada beberapa betina yang saya ambil dari ternak ternama di Jogja. Meskipun dulu juga mereka mengambil bahannya dari saya juga. Kembali lagi ya Pak ya? Ya, Ya, perbandingannya berapa persen Pak untuk peningkatan barangkali sama ini? kalau puter betul-betul booming. Jadi ini pun juga dirasakan oleh teman-teman peternak yang lain. Jadi tahun ini adalah tahunnya puter pelung, dan mungkin 2-3 tahun ke depan masih akan ramai karena lombanya sangat marak. Nah, untuk berkuku saya rasa ini agak stagnan karena lombanya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena mungkin termasuk izin untuk di lapangan juga Ya, Pak ya? ya. Jadi puter pelung ternyata karena penghobinya pertumbuhannya luar biasa pesat, sehingga penyelenggara lombanya juga sangat antusias dan pantang menyerah untuk mendapatkan izin. Kalau di farm B2W ini Pak, untuk yang perkutut kan ada perkembangan juga Pak, itu gimana? Perkutut juga relatif stagnan, jadi itu kan hobi yang sudah sangat lama dan tertua di antara anggungan. Jadi relatif penggemarnya tidak tumbuh, tapi karena memang sudah banyak sekali, sudah sangat masyarakat, sehingga untuk perkutut ini orang yang membeli tidak hanya untuk lomba, tapi kebanyakan malah untuk santeran di rumah. Dari yang ini kan sudah kualitasnya bukan kualitas lomba, banyak dipelihara untuk anggungan, jadi sekedar dikenakan, dinikmati sendiri oleh pemiliknya. Kemudian menyambung dengan ayam Pak, yang ekor lidi yang beberapa bulan lalu kita up, kemudian juga menjadi bagian yang dicari Pak. Ini prospek untuk kedepannya gimana ya? Ya, ekor lidi ini baru tumbuh, jadi sepertinya hari Senin apa mungkin sudah mulai hari ini diadakan di Juri
sehingga dalam waktu dekat akan marak adanya kontes-kontes ayam hias ekor lidi, ayam bakwa ekor lidi. Nah, dengan adanya nanti kontes-kontes ini diharapkan animo penggemar barunya luar biasa. Karena sebenarnya untuk ayam jenis Bangkok itu penggemarnya sudah banyak, cuman yang dulu kan cenderung arahnya ke sabung ya, ke aduan. Oh iya. Nah, sekarang ini itu aduan sama sekali sudah ditinggal. Jadi benar-benar kita menyayangi hewannya, kemudian kita menikmati keindahan dari tampilan baik fisik maupun bulunya. Nah, ini yang menjadikan orang antusias untuk memelihara, karena untuk ayam ini ada kelebihan karena ayam ini bisa berinteraksi dengan pemiliknya. Jadi kalau dia terbiasa dipegang, dijinakkan, ini seolah-olah dia ada hubungan batin dengan pemiliknya. Sama dengan kucing gitu. Mungkin bagi yang hobi anjing juga sama, jadi dia bisa sangat jinak. Menjadi bagian hiburan saat di rumah. Dari 3 komponen tersebut Pak, ini kira-kira tahun 2021 gimana Pak kemungkinan ini untuk prediksi? 2021 masih miliknya Puterkelung. Oh masih ya. Nah, ini prediksi saya seperti itu. Cuman dengan adanya vaksin COVID nanti, itu saya rasa perizinan juga akan diperlunak, dan ini juga pemerintah butuh untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, sehingga untuk lomba-lomba yang lain pun akan marak. Jadi yang nanti akan segera dirilis itu adalah lomba untuk ayam hias ekor lidi. Kemudian Berkuku juga sudah mulai menjadwal untuk Liga Berkuku Indonesia di tahun 2021. Perkutut juga sama. Ya. Jadi tahun 2021 ini adalah tahun kebangkitan. Nah, kemungkinan karena yang tahun 2020 ini orang banyak ngempet ya, banyak menahan diri. Ngampet itu ya. Nah, nanti di tahun 2021 ini akan meledak ini nanti. Ya, mencurahkan hobi mereka. Ya. Nah, dari keempat hobi tersebut Pak, kira-kira nih Pak, untuk para pemula yang baru akan masuk, itu tipnya gimana Pak untuk mereka ikut terjun, bahkan mungkin juga bersaing? Ya, jadi kalau saran saya bagi pemula yang ingin masuk, itu benar-benar harus paham dengan hobi ini. Kalau dia pengen masuk ke puter, dia harus tahu betul ini puter ini kan yang dinilai bukan fisiknya tapi suaranya. Jadi benar-benar harus tahu suara puter yang ideal, yang bagus, yang memenuhi kriteria lomba itu seperti apa. Oh ya. Sama juga dengan berkuku maupun berkutut. Jadi dia harus paham betul mana suara yang bagus, mana yang kurang, jadi mana yang layak lomba, mana yang tidak layak lomba. Ayam juga sama, kalau dia mulai menekuni hobi ayam, dia harus tahu betul bagaimana juri itu menilai ayam di dalam kontes. Jadi bentuk kepalanya seperti apa, badannya seperti apa, ekornya, ekor lidi itu yang seperti apa. Nah, sebelum penghobi baru ini masuk, pahami itu dulu baru masuk. Oh ya, jadi harus fokus gitu ya Pak. Betul. Karena kalau tidak paham, itu nantinya akan ibarat orang masuk hutan yang tidak tahu jalurnya, keblasuk-blasuk. Ya, banyak nombok ya, jadi akan salah arah. Kalau di hobi ini salah arah, itu imbasnya, risikonya adalah kehilangan banyak uang. Oh, jadi untuk praktek gitu ya Pak. Kalau sudah paham dulu, nah ini tidak akan salah. Jadi begitu beli bahan misalnya untuk indukan, ini suaranya yang ideal seperti apa. Nah, ini harapannya anaknya akan keluar bagus sehingga anaknya nanti layak jual gitu. Langsung bisa kiprah usahanya. Ya. Pak, ini dari sekian bulan, hampir ya setahun inilah Pak, ini kira-kira kan pelayanan Bapak kepada masyarakat penghobi ini, Pak, mereka juga setia untuk membeli produk-produk di B2 ya Pak. Gimana ini pesan pada mereka yang telah menggunakan produk B2 ini? Ya, biasanya bagi yang pemula memang saya memberikan arahan. Jadi kalau misalnya berbuku ya
anggungan seperti apa yang bagus, suara seperti apa yang bagus. Ayam juga saya arahkan ayam yang sesuai kriteria lomba, kriteria kontesnya yang seperti apa, sehingga si pelomba ini, si pembeli ini kalau dia pemula ini dia paham dulu. Jadi ada semacam coaching singkat gitu loh. Jadi training singkat agar dia paham hobi yang akan ditekuni. Ya, sesuai modalnya ya Pak. Kecuali kalau dia memang sudah paham, nah ini kita bicaranya bisa satu bahasa. Jadi intinya itu berarti hati-hati sama ini, hobi, melihat kondisi. Hobi apapun ya, sebenarnya hobi apapun harus hati-hati. Berarti kegiatan itu akan lebih lancar apabila memahami seluk beluk lebih dulu ya Pak ya. Betul. Sekolah dulu gitu ya. Iya, ada sekolah singkatnya dulu. Ya, Pak, kira-kira Pak untuk perkutut Pak ini, untuk yang di B2W ini burung-burungnya apa aja Pak yang kemungkinan nanti bisa dikembangkan di tahun perkutut? Saya tidak ternak banyak, hanya 5 kandang, ya. Tapi benar-benar ini materi yang menurut saya sangat istimewa. Ya. Dan saat ini alhamdulillah dari satu kandang sudah saya culik, suaranya sangat memenuhi syarat untuk lomba. Nah, mudah-mudahan nanti di tahun 2021 ini B2W juga lebih aktif di perkutut. Jadi di kandang sisiran itu Pak? Di situ ada di kandang 29, kandang 30, kandang 25, dan kandang 8. Kemarin yang keluar benar-benar bagus itu dari kandang 8. Kalau boleh mengintip Pak, 2020 ini kalau dikumpulkan Pak, penghobinya lebih banyak mana Pak yang kira-kira cenderung ke anggungan puter atau ke berkuku Pak? Kalau puter ini kan relatif baru ya, jadi orang memang baru berbondong-bondong masuk ke puter, dan sebenarnya puter ini menjadi pertumbuhannya sangat cepat karena ini dari campuran dari anggungan maupun ocehan. Jadi penghobi anggungan, baik penghobi perkutut, penghobi berkuku, ini banyak yang masuk ke puter. Jadi mereka jalan bersama. Jadi dia di rumah juga punya perkutut, juga punya puter, punya berkuku, punya puter. Nah, ditambah penghobi baru ini pindahan dari ocehan. Karena ocehan ini kan sulit ya, dalam arti banyak di antara burung ocehan yang tidak bisa diternak, sehingga supply-nya juga susah. Nah, ini yang sangat menarik, kan puter ini sangat gampang diternak, sehingga orang cenderung berlomba-lomba untuk mencetak puter yang benar-benar berkualitas. Dan di mana-mana juga mereka ramai mencari bahan-bahan yang istimewa. Nah, ini yang menjadi ramai. Nah, ini di tahun 2021 akan tetap ramai. Ke depan memang harus dikembangkan semuanya yang ada di tempat Bapak ini Pak. Betul, ya. Ya Pak, terakhir menyongsong 2021 Pak, itu apakah burung-burung disiapkan itu bagian dari yang kemarin prestasi atau ini mencetak lagi Pak, kira-kira untuk yang terkuku Pak? Untuk terkuku yang muda-muda ada beberapa yang saya siapkan untuk tahun 2021. Sedangkan yang senior itu tetap itu masih kita keluarkan, terutama dalam event-event besar. Kalau event-event kecil mungkin enggak ya. Jadi kalau kayak Piala Raja, terus yang lomba-lomba LGI, kita tetap mengeluarkan jago-jago senior. Nah, untuk yang junior ini kita mulai keluarkan sejak dari lomba-lomba kecil ya, lomba-lomba regional maupun yang di sekitar Jogja, mungkin sampai ke Solo kita coba kita latih. Nah, jamming itu, nah di tahun 2021 ini saya mulai akan aktif untuk mengirimkan putar di lomba-lomba. Kalau kemarin banyakkan fokus ke ternak, dan sekarang dari ternak yang kemarin saya olah ini ada beberapa yang sudah mulai
kelihatan suaranya. Yang ini akan saya coba untuk dilombakan di tahun 2021. Sama dengan perkutut juga akan mulai aktif di tahun 2021. Berarti ketika komunitas tersebut akan all out Pak, kira-kira akan ini lebih semangat lagi daripada kemarin. Ya ini kan hobi ini kan kita klimaksnya kan pada saat lomba. Jadi kalau kita bisa mencetak burung yang berkualitas, kemudian di lomba ini bisa menang, entah itu juara keberapa, ini ada kepuasan yang luar biasa bagi peternak. Hasil prestasi breeding. Ya. Oke Pak Bambang, terima kasih sudah menyampaikan beberapa hal. Mudah-mudahan teman-teman termasuk pemula bisa menyimak dan mungkin mengambil inti dari pagi ini Pak. Baik ya, terima kasih.